من الخير في أواخر العمر. إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل الذي يلزم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa jami'it tabi'in wa tabi'at tabi'in wal awliya wal muttaqin wa syuhada wa shalihin wa malaikati wa sahasatan salihin wa malaikati. Nafa'ana Allah bi ulumihi wa bi barakati masyayikhi fi kulli sabrin masyayikhi masyayikhina nabiina wa ummatin muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat syahidun billahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Babun fil hafi 'alal asdiyad minal khairi fi awakhiril umri. Babun fil hafi 'alal asdiyad minal khairi fi awakhiril umri. Kajian malam ini masuk pada bab tentang semangat menambah amal, motivasi menambah amal soleh justru di akhir daripada sisa jatah umur. Meski ajal tidak ada yang tahu, tetapi secara syariat umat seorang rasul tidak akan jauh daripada rasulnya. Adalah menambah amalan-amalan soleh, menambah atau mencari tambahan dari amal soleh, amal-amal baik kita semua di akhir usia secara syariat, karena usia umur tidak pernah ada yang tahu kapan tiba aja. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi man tadakkara wa ja'akumun nadhir. Surat Fatir. Awalam nu'ammirkum, apakah tidak kami berikan umur kesempatan kepada kalian? Ai awalam natkum muddata tawilah. Tidakkah kami kata Allah memberikan batas usianya masing-masing kalian? Mayat tadakkaru fihi man tadakkara. Jika tidak dimanfaatkan untuk berzikir, mengingat kepada Allah, waja'akumun nadhir, sementara akan datang saatnya ajal tiba, yang tidak bisa dimajukan sesaat maupun dimundurkan. Idza jaa ajalukum, sudah paten ya. Allah sudah tentukan ajalnya masing-masing. Maka motivasi berbuat amal soleh di akhir kehidupan, di akhir usia secara syariat, tidak ada lagi kesempatan secara syariat orang bisa menambah amal kecuali yang memang dikecualikan dalam agama. Sebagaimana Rasulullah bersabda, idza mata ibnu Adam fanqata amaluhu illa min salatin. Putus seluruh amalnya, tidak bisa lagi menambah amal anak manusia kita semua ketika sudah ajalnya tiba, kecuali dari 3 hal. Ini sudah populer, kita sudah sangat mengenal. Shadaqatul jariyah, sedekah jariah yang tidak akan pernah putus pahalanya. Aw ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat.
awalan salihun yad'ulah. Yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Tidak akan pernah putus pahalanya. Tetapi yang sudah wafat maka selesai, dia tidak bisa menambah amal secara arkan, yaitu anggota tubuh sebagaimana manusia yang hidup. Maka kecuali itu putus semua, maka di sisi usia di akhir ajalnya ini dimanfaatkan betul sebagaimana dicontohkan dalam beberapa hadis di bawah ini. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada sahabat dan kita semua umatnya. Qala Ibnu Abbas berkata, maknahu awalam nu'ammirkum sittina sanah. Yang dimaksud dalam nu'ammirkum, ayat yang Allah katakan tadi, menurut Ibnu Abbas adalah sittina sanah, 60 tahun. Wa yu'aiduhul hadithul ladhi sanadkuruhu insyaallah ta'ala. Sebagian mengatakan waqila arba'ina sanah, 40 tahun. Wa naqila an Ibnu Abbas aidon wa naqila an Ibnu Abbas aidon. Ada yang dimaksudkan Allah berfirman, nu'ammirkum, jatah umur kalian adalah 60 tahun, berdasar kepada riwayat yang menyatakan tidak akan jauh daripada Rasulnya. Sebagian juga mengatakan 40 tahun, bersandar pada riwayat bagaimana di usia 40 tahun waktu itu Rasulullah diangkat menjadi Rasul, matang usianya. Anna ahlal Madinah kanu idza balagha ahaduhum 40 sanah tafarragu lil ibadah. Ahli Madinah, orang-orang Madinah yang kita kenal dengan sahabat Ansor, mereka yang tinggal di Madinah ini ketika mendengar berita dari Rasulullah tentang ayat tadi, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir, mereka sangat memprioritaskan ketika sampai usia mereka pada 40 tahun tafarraghu lil ibadah, dihabiskan sisanya itu untuk ibadah. Jadi semangat mencari kehidupan dunia, semangat mencari ilmu yang bermanfaat untuk bekal di akhirat tidak mesti tunggu nanti akhir ajal atau 40 tahun. Tetapi maksimal usaha yang kita miliki, daya upaya yang kita mampu selama ada kesempatan, seperti dalam bab kemarin fastabiqul khairat, dalam kebaikan tidak boleh ditunda, tidak boleh ragu-ragu, hendaklah bersegera agar supaya tidak tergoda oleh setan yang mereka terus menggoda supaya ragu-ragu dan menunda-nundanya, karena ajal datang tanpa kabar. Karena itulah mereka betul-betul melaksanakan ibadah justru di akhir-akhir karena tidak ada kesempatan lagi. Wakilah wal bulugh, dikatakan juga sebagian ulama mengatakan kapan maksud daripada nu'ammirkum, ketika Allah memberikan jatah usia kepada kita justru tidak di akhir 60 tahun atau tidak di pertengahan di usia 40 tahun. Ada ulama mengatakan minal bulughi, justru lebih dini lebih baik. Jadi iman di dunia ka'annaka ta'ishu abadan wa amal di akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Prinsip ini membuat orang semangat bahwa ibadah mah tidak usah nunggu 40 tahun, tidak boleh menunggu di akhir hayat karena tidak tahu kapan ajal tiba. Seorang ulama kemudian mengatakan daripada balik, setelah tanda-tanda balik itu dialami oleh seseorang, maka sejak itulah yang dimaksud dengan wa qauluhu ta'ala wa ja'akumun nadhir wa nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pun di dalam ayat ja'akumun nadhir yang tadi pada datang kepada an-nadhir adalah kepada Rasulullah yang dimaksudkan, wakila asy-syaikh yang dimaksudkan adalah tandanya adalah uban. Syaib itu uban, syaibah itu seorang yang beruban. Ada ya syaibah itu, syaib artinya uban. Qala Ikrimah wa Ibnu Uyainah wa ghairihi wallahu a'lam. Wa amal haditsu fal awwal, adapun dalam hadis-hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang semangat, memupuk semangat, memotivasi diri agar menambah amalan-amalan di akhir-akhir kesempatan hidup kita. Yang pertama adalah fal awwal an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah bersabda, aqdarallahu ila ri'in
ilam bini ajalahu, Allah sesungguhnya menerima udzur atau madharat atau lemah kepada seseorang yang ajalnya memang belum tiba. Allah memberikan udzur kepada seseorang yang dilambatkan usianya, dipanjangkan, ditambahkan hatta balagha sittina sana. Sehingga dalam bab fikih kita kenal ketika orang yang sudah lanjut usia, lansia, maka ibadah yang dilakukannya mendapatkan pahala, ketika melakukan kesalahan menjadi aqdarullah, Allah terima udzurnya. Sudah dalam keadaan tidak fit seperti waktu muda, sholat sering banyak bacanya salah, pikun, harusnya niat zuhur jadi usul fardhu asri, harusnya taraweh niatnya saumul wadin dan seterusnya. Baca Quran sudah nggak kelihatan, tapi tetap semangat dalam istiqomah, itu yang dimaksud aqdarullah. Allah berikan terima udzur masyaqat di dalam keadaan seperti itu hatta balagha sittina sana, sampai usia 60 tahun. Qala ulama ma'nahu lam yatruk lahu udran id amhalahu hadhil muddah, adalah Allah lambatkan usianya, dipanjangkan usianya. Yuqalu a'dar rajul, al-udzur seorang ini idza balaghal ghayah fil udri, adalah sampai batas pikun, katakanlah sudah tidak lagi normal seperti orang biasa, maka dalam keadaan seperti itu seorang yang sudah lanjut usia, baik nenek-nenek atau kakek-kakek, tetap dalam ketaatannya, maka Allah berikan udzur, dilipatkan tetap pahalanya, tetapi luputnya, salahnya di dalam kehidupan sisa akhir hayatnya Allah ampuni, dikatakan aqdarullah, Allah terima udzur sebagai fitrah, sebagai takdir dari Allah. Sudah dalam keadaan fisiknya tidak lagi kuat, tetapi Allah panjangkan usianya. Atau istilah lain adalah kifarat, barangkali di waktu-waktu usia mudanya banyak lupa, di waktu dulu waktu sehat sempat luang waktunya, banyak meninggalkan kewajiban, banyak menyia-nyiakan peluang ibadah, maka Allah berikan kesempatan, jangan disia-siakan. Meski secara lahir syariatnya sudah tidak bisa lagi normal, tidak bisa lagi maksimal bangun tengah malam, tidak bisa lagi baca Quran, tidak bisa lagi mengamalkan ibadah-ibadah yang lain, baik puasa dan lain sebagainya, tetapi Allah masukkan dalam aqdar atau udzur yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kafarah. Atsani, yang kedua, diriwayatkan dari Ibnu Abbas, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala kana Amr radhiyallahu anhu yudkhiluni ma asyakhin Badrin. Suatu ketika sahabat atau Khalifah Umar bin Khattab menceritakan, mengumumkan kepada para prajurit perang, pada sahabat pada waktu itu diceritakan, menyampaikanlah Umar kepada para sahabat, sesungguhnya Ibnu Abbas ini adalah masuk dalam kelompok orang-orang tua ahli Badar. Jadi di perang Badar itu pasukan ini para sahabat dari mulai usia yang sudah tua, mulai usia yang sudah lanjut, ikut berperang, ingin berjihad fisabilillah, bahkan adalah mati di medan perang, syahid. Ada juga anak-anak, remaja, belia, pemuda yang gagah, macam-macam. Ya, maka sahabat Umar mengatakan, memasukkan Ibnu Abbas ke dalam kelompok orang-orang tua yang sudah sepuh, yang mereka pernah ikut di perang Badar. Faka'anna ba'dhum wajada fi nafsihi, sebagai manusia ada beban moral. Pasukan gagah-gagah, yang gagah-gagah lagi senang-senangnya semangat perang, kata orang Sunda mah buta tulang buta daging, sedang-sedangnya kekar gitu, kumpul bersama pimpinannya Khalifah, pasukan perang disiapkan, ada pasukan-pasukan yang mantan-mantan pejuang Badar kumpul, ada rasa nggak enak. Ibnu Abbas dan para sahabat lain yang sudah lanjut usia merasa nggak enak, minder. Faka'anna ba'dhum wajada fi nafsihi, mereka minder. Faqala, maka Ibnu Abbas mengatakan, lima yadkhulu hadza ma'ana. Para pemuda-pemuda yang ada di situ mengatakan begini, mengapa Khalifah masuk ke dalam golongan kita, para sahabat yang sudah sepuh-sepuh? Nah, Ibnu Abbas masuk dalam golongan orang-orang para sahabat yang sudah sepuh dan masih ikut semangat berperang.
Maka orang-orang yang muda mengatakan, mengapa engkau memasukkan mereka di sini padahal masih banyak pemuda-pemuda yang gagah seusia kita semua, wahai khalifah. Qala fada'ani dzata yaumin fadkhilni ma'ahum fama ra'aitu annahu da'ani yauma idzin illa liyuriyahum. Maka khalifah mengatakan, ma taquluna fi qaulillahi ta'ala. Dites oleh Khalifah Umar kepada para pemuda-pemuda ini. Ya biasa gitu yang muda masuk apa ya, ngerasa lebih lah dari yang tua. Mah apa sih yang tua, mereka kata yang tua halu macam kemarin gitu, ada saling begitu, saling sindir. Padahal di sini pelajaran buat kita. Ada pasukan sahabat yang masih muda-muda ini ngerasa nggak enak dikumpulkan sama yang sudah sepuh-sepuh. Yang sepuh-sepuhnya juga nggak enak kenapa ngumpulnya sama yang muda-muda. Akhirnya yang muda ngacung ke khalifah, wahai khalifah, kan ada yang seumuran kita nih, saya kumpulkan, ini yang sepuh-sepuh digeser. Maka diteslah oleh khalifah mengatakan kepada para pemuda itu, ma taquluna fi qaulillahi ta'ala. Baik, wahai para prajurit, para pemuda, para sahabat yang gagah-gagah, saya ingin bertanya kepada kalian, apa pendapat kalian dalam firman Allah yang menyatakan idza jaa nasrullahi wal fath? Apa pendapat kalian tentang makna daripada apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan? Dalam surat An-Nasr ayat 1. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apa pendapat kalian? Faqala ba'dhum, sebagian pemuda itu mewakili menjawab, umirna nahmadullaha wa nastaghfiruh. Wahai khalifah, dalam ayat ini, nah ini kan pinterlah yang muda gitu ya, lantang suaranya, keras tegas. Dalam ayat ini Allah bermaksud memerintahkan kepada kita untuk memuji Allah dan meminta ampunan kepada Allah idza nasrana wa fataha alaina. Ketika Allah berikan pertolongan kepada kita dalam perjuangan, kemudian diberikanlah kita kemenangan di dalam perang, maka kita disuruh untuk memuji dan meminta ampun kepada Allah. Wasakata ba'dhum falam yaqul syai'an. Kemudian yang lain sahabat yang muda-muda tidak ada yang menjawab kecuali satu orang ini. Faqala li akadzalika taqulu ya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas yang sudah sepuh, yang hidup bersama Rasul, khatimnya Rasul, banyak meriwayatkan sanad hadis, pengetahuannya tidak dibanding, tidak bisa dibayangkan lagi kealimannya. Kemudian menjawab, kata khalifah, sekarang bagaimana menurut pendapat wahai Ibnu Abbas? Ibnu Abbas menjawab, faqultu, aku menjawab, la. Qala fama taqulu huwa ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada beda pandang tentang makna ayat idza jaa nasrullahi wal fath. Pemuda tadi mengatakan secara bahasa kita juga bisa terjemahkan, lihat di terjemahnya. Apa sih idza jaa nasrullah? Idza ketika jaa fil madi telah datang, nasrun pertolongan, nasrullah ay nasrun minallah. Nasrullah itu mudhof dan mudhof ilaih. Ini yang muda nih ceritanya nih, so pintar yang muda di depan Ibnu Abbas. Nah pokoknya mah itu nasrullah adalah pertolongan Allah datang, maka kita diperintah untuk memuji dan meminta ampunan kepada Allah. Apa kata Ibnu Abbas? Lah, bukan itu maksudnya. Nah ini yang berarti kan orang tua yang mengetuk, orang tua. Kata Ibnu Abbas mengatakan apa? Itu yang dimaksud ayat itu adalah la huwa ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza jaa nasrullahi wal fath, itu maksud al-fatah, kemenangan dan pertolongan, adalah alamat tanda-tanda bahwa Rasulullah telah dekat dengan waktu ajalnya. Kan yang muda nggak terima, apa hubungannya? Itu akal yang muda keukurlah sama yang sepuh-sepuh. Jadi Ibnu Abbas mengatakan esensi ayat itu adalah tanda semangat, pacuan, pecutan, peringatan buat yang muda-muda bahwa ayat itu datang sudah Fathu Makkah, dan setelah itu tidak ada hijrah lagi kan dalam sejarah. Kemudian disitulah Rasulullah sudah akan menjelang pada ajalnya. Tapi yang muda-muda mengatakan secara teks saja. Kalau teksnya begitu ya begitu. Makanya sering juga yang muda keliru, kadang-kadang merasa lebih dari yang sepuh. Yang sepuh lebih tahu, kemudian
kemudian bijaksana dengan mengatakan makna yang sebenarnya. Ibnu Abbas mengatakan adalah ajal Rasulullah SAW. A'lamahu idza jaa nasrullahi wa dzalika alamatu ajalika. Dikatakan selanjutnya oleh Ibnu Abbas, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Setelah mengatakan tadi hal yang dikatakan Ibnu Abbas, itu maksudnya adalah alamat tentang ajalnya Rasulullah. Kemudian fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, maka ketika Rasulullah sempat atau dekat dengan ajalnya, ditinggalkanlah para sahabat dalam keadaan kekhawatiran bagaimana ke depannya, maka pujilah Allah juga mintakan ampunan atau mintalah ampunan, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat. Faqala Umar, bagaimana terjadi setelah Umar tahu jawabannya Ibnu Abbas ini? Umar berkata, ma'a'lama minha illa ma taqulu. Saya Umar nih khalifah, dekat sama Rasul, sering bercerita dengan Rasul, tapi saya cuma dapat satu-satunya jawaban tentang ayat ini dari engkau wahai Ibnu Abbas. Jadi khalifah kemudian mengumpulkan Ibnu Abbas, menjaga kehormatannya di depan anak-anak muda yang baru semangatnya jihad. Al-Thalithu an Aisyah radhiyallahu anha qalat ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya yang ketiga di dalam motivasi berbuat tambahan baik di akhir-akhir ajalnya setiap manusia. Contohnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma shalla, tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da an nazalat alaihi, setelah turun ayat tadi An-Nasr ayat 1, idza jaa nasrullahi wal fath, illa yaqulu fiha, kecuali Rasul memperbanyak setelah turun ayat ini idza jaa nasrullah, dalam sholatnya, setelah sholatnya Rasul banyak-banyak membaca subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma firli, yata'awwalul Quran, muttafaqun alaih. Itu yang didawamkan oleh Rasul. Berarti Ibnu Abbas menangkap betul apa yang dimaksud idza jaa nasrullah, tidak hanya tekstual, tapi konteksnya Rasulullah memberi tanda bahwa setelah kemenangan datang, maka aku wariskan taraktu fikum amroini. Ketika terjadi perselisihan di antara umat, maka kembalilah kepada Al-Quran dan hadis, kepada Allah dan Rasulnya. Yang kemudian amanah yang kedua, ketika kalian tidak bisa lagi menerima dengan ilmiah, maka jadikan fakta biru limautikum, jadikan kematian saudara kita sesama muslim atau manusia sebagai iktibar. Itu artinya Rasul memberi alamat, tanda, dan Ibnu Abbas dengan kecerdasannya, dengan kedekatannya kepada Rasul, tahu persis apa ini maksudnya. Maka itu yang diamalkan Rasul setelah turun ayat ini. Rasul sering membaca subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Yata'awwalul Quran ayat maluma umiro bihi fil Quran fi qaulihi ta'ala fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Yang dimaksud ayat selanjutnya fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu adalah yata'awwalul Quran ayat ma umiro bihi, artinya mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah fil Quran. Di dalam Quran Allah perintah apa, maka laksanakanlah. Di dalam Quran Allah larang apa, maka tinggalkanlah. Itu yang kita kenal dengan imtitsalu awamirillah wajtinabu nawahihi, atau istilahnya adalah takwa. Wa fi riwayatin li muslimin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksiru ayyaqula qabla ayyamuta. Rasulullah SAW memperbanyak bacaan sebelum atau menjelang ajalnya adalah subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah hafal ya Pak ya, sudah biasa ya, biasa baca ini pikiran ini. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Atau kita setidaknya ketika setelah sholat salam, assalamualaikum, assalamualaikum, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu ya. Qalat Aisyah, kemudian ketika Rasulullah lihat oleh Siti Aisyah seringkali membaca doa ini, zikir ini kepada Allah, Siti Aisyah melihat bagaimana sikap Rasul dengan istiqomah memperbanyak doa tadi. Ya Rasulullah, bertanyalah Siti Aisyah, ma hadhil kalimatul lati araka ahdatsaha taqulaha.
Ya Rasulullah, ini doa apa? Apakah inti atau isi kalimat ini sehingga saya selalu melihat engkau membacanya begitu banyak? Qala, Rasulullah menjawab, ju'ilat li alamatun fi ummati. Aku diberikan tanda oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umatku. Idza ra'aituha qultuha. Ketika Rasulullah tahu ajalnya akan dekat, akan datang, maka sudah terbayang kesedihan sebagai seorang pimpinan sekaligus panutan para sahabat, bahkan sekarang menjadi penerang bagi seluruh alam semesta sampai nanti di akhirat sebagai pemberi syafaat wasilahnya. Hakikat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika turun ayat itu Rasulullah mengatakan, ketika aku mengingat idza jaa nasrullahi wal fath, aku selalu membaca subhanakallahumma wa bihamdik, subhanakallahumma wa bihamdik. Banyak baca itu. Nah itu kemudian Rasulullah mengatakan Wafathu Makkah, ketika terjadi pertolongan Allah dibuktikan di dalam sejarah. Kita tahu bagaimana Fathu Makkah terjadi. Orang-orang Makkah yang dulu pernah dikucilkan, dizalimi oleh kafir Quraisy yang ada di Makkah, mereka hijrah ke Madinah dan pulang dari Madinah menuju Makkah. Sebagian kecil ada sahabat yang menyimpan dendam yang kesumat, bahwa ketika sampai menjelang Makkah mereka mengatakan, ya Rasulullah, hada yaumul malhamah, ini hari pertumpahan darah ya Rasul, kita balaskan dendam kita kepada kaum kafir Quraisy yang ada di Makkah. Lah, kata Rasulullah, bukan, hada yaumul marhamah, ini hari kasih sayang. Tapi jangan diartikan Valentine ya, beda cerita. Kasih sayang bagaimana? Tidak ada dendam, tetapi di situ Allah tunjukkan idza jaa nasrullah, ketika Allah berikan pertolongan kepada kaum muslimin, wal fathu, maksudnya Fathu Makkah, maka kita akan melihat semua manusia, ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Orang-orang Makkah itu kemudian masuk Islam secara berduyun-duyun. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, maka berbanyaklah membaca tasbih, bihamdi rabbika, memuji Allah, wastaghfirhu, dan meminta ampunan, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat. Ar-Rabi'u an Anas radhiyallahu anhu qala innallaha azza wa jalla taba'al wahya. Maka sesungguhnya setelah itu, kata sahabat Anas, Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu secara terus-menerus. Kalau dalam sejarah bagaimana sifat turunnya wahyu, bahkan pernah terjadi fitratul wahyu. Wahyu pertama turun Al-Alaq 1-5 di Gua Hira, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu sampai ayat 5 turun wahyu. Bahagia senangnya Siti Khadijah. Setelah itu kemudian terputus wahyu. Kemudian banyak turun wahyu, terputus lagi, dan seterusnya. Bahkan ada di cerita ini, sahabat Anas menceritakan di akhir hayatnya, setelah idza jaa nasrullah tadi, Allah berturut-turut menurunkan wahyu kepada Rasulullah sebagai penyempurna, hatta tuwfiya aktsaru ma kana wahyu. Bahkan Anas mengatakan, tidak pernah aku mendengar Rasulullah mendapatkan wahyu lebih banyak setelah idza jaa nasrullah, sampai yang akhir adalah al yauma akmaltu lakum, dan seterusnya al-ayat. Al-Khamisu an Jabir radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yub'atsu kullu 'abdin, bahwa setiap manusia itu akan dibangkitkan nanti di mahsyar ala ma mata alaihi. Ini buat pelajaran, buat motivasi kita. Yub'atsu kullu 'abdin, setiap kita nanti akan dibangkitkan di mahsyar. Sebelum ini ada, kemarin kita sampaikan juga riwayat tentang setiap orang akan mati, datang ajalnya pada situasi keadaan di mana dia kebiasaan kesehariannya. Maka kita berharap istiqomah dalam ketaatan, harapannya adalah datang ajal dalam keadaan istiqomah taat. Demikian yang dikatakan dalam hadis berikut, yub'atsu kullu 'abdin, setiap hamba, setiap kita semua dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai alama, sesuai dengan dalam keadaan apa dia dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala, datang ajalnya, apakah dalam keadaan baik atau tidak, dalam keadaan taat atau tidak. Maka nanti bangkit di mahsyar disesuaikan secara otomatis. Mana yang ahli puasa akan berkumpul dengan sendirinya ahli puasa, ahli sedekah dia berduyun-duyun dengan ahli sedekah, ahli
ngaji dengan ahli ngaji, ahli jamaah, semua kumpul dalam satu lingkungan masing-masing, kelompoknya masing-masing. Sementara orang-orang kafir, mereka akan berpaling daripada kelompok-kelompok yang sudah dibagi, dan mereka dipaksa mau tidak mau digiring oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka, dan mereka di dalamnya kekal selamanya. Nauzubillahi min dzalik. Sementara kita umat Rasulullah SAW dengan semangat melaksanakan kebaikan, tidak mesti menunggu, tetapi secara syariat. Di dalam bab ini kita yang sudah lanjut, artinya ada yang setengah jalan, ada yang pertengahan baru berangkat, ada yang sudah mau finish, ada yang lagi istirahat. Nah, istirahatnya jangan kelamaan, takut keburu habis. Ayo semangat dalam berbuat baik dalam ibadah, menambah-nambah pahala, karena hakikatnya yang memasukkan ke dalam surga adalah rahmat dan ridhonya Allah. Syariatnya adalah amal ibadah sesuai dengan perintah Allah dalam bertakwa, juga contoh dan bimbingan dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah hadirin, mudah-mudahan motivasi malam ini khususnya di dalam meningkatkan keimanan, ketakwaan. Tidak mungkin kita bisa melaksanakan ketaatan illa billah, dimudahkan taat oleh Allah kecuali karena pertolongan Allah. Wala quwata, juga menghindar daripada maksiat. Di sebagian orang di luar tempat ini, di lain tempat, sebagian orang juga berkumpul tetapi dalam keadaan maksiat. Kita masih diberikan kemudahan berkumpul juga tetapi dalam ketaatan. Nah, ini mudah-mudahan menjadi wasilah amal soleh kita semua yang akan terwaris kepada keluarga, putra-putri kita seterusnya, dan bisa menegakkan agama ini sampai akhir hayatnya. Amin ya rabbal alamin dalam keadaan khotimah. Demikian yang saya sampaikan, selebihnya nanti boleh sambil tanya jawab atau ada yang menambahkan, saya persilahkan. Tasbih, tahmid dan istighfar. Pada hakikatnya tadi bahwa ketika diberikan nikmat, kemudian kita spontan dan memang diajarkan atau pujilah Allah, dan itu juga dilakukan oleh orang di luar Islam dengan istilah kata puji Tuhan. Nah, kalau kita alhamdulillah uncountable, tidak terbatas. Mereka puji Tuhan, puji sama Tuhannya apa? Wallahu alam, saya nggak tahu. Tetapi yang jelas alhamdulillah asana 4. Pujian kita kepada Allah itu ada 4. Asana, puji al-hadis al-qadim, makhluk kepada Allah. Qadim alal hadis, Allah memuji makhluknya. Kemudian hadis alal hadis, makhluk kepada sesama saling memuji. Dan yang keempat adalah puji Allah kepada zatnya. Alhamdulillah asana lillah. Maka alhamdulillah alif lamnya ini makrifat. Puji yang dimaksud dalam pujian alhamdulillah yang kita sering baca adalah keempat pujian tadi, semuanya milik Allah. Cash flow, selesai. Apapun bentuk kebaikan yang kita terima, sadari maupun tidak, kita dimudahkan dalam taat, dimudahkan usaha, mudah rezeki, berkah hidup dan seterusnya, adalah bukan dari siapa-siapa kecuali itu dari Allah Subhanahu wa taala ketika mendapatkan kenikmatan itu. Maka yang paling besar nikmat dibanding semuanya adalah nikmat iman yang kita sering katakan amantu billah. Kalau sehat badannya, makannya cukup, hartanya berlimpah. Kalau tidak amantu billah, mau apa? Selesai kematian, bangkit neraka kholidina abad. Lama, tidak ada batasnya. Celah-celah. Dan seterusnya dan seterusnya. Ini pujian. Nah, kemudian yang kedua tentang tasbih, mensucikan Allah. Jadi ada sifat-sifat Allah yang memang dengan satu kali bacaan atau lafaz itu artinya tanazzah, mensucikan dari segala unsur-unsur yang selain daripada Allah. Ketika kita pahami Allah Maha Suci, suci dari persekutuan, suci dari sifat-sifat makhluk, suci daripada dugaan-dugaan siapapun. Tidak satu, tidak berjumlah, tidak beranak, tidak. Allah Maha Esa, tunggal yang tidak ada dua, dan seterusnya dalam ilmu tauhid. Nah, maka bacaan-bacaan ini mewakili tentang pujian kepada Allah itu ada puncaknya. Subhanallah, itu puncak
puncak ketauhidan bahwa Allah suci dari hal-hal yang bersifat selain Allah. Kemudian istighfar bisakah menjadi rasa syukur daripada pertolongan Allah? Iya. Karena hakikat kebahagiaan kita ini di dunia maupun akhirat karena Allah ridho sebetulnya. Karena Allah menerima ampunan, menerima kita yang banyak dosa, luput, khilaf, sengaja maupun tidak, Allah masih berikan kelapangan, berikan kesehatan, berikan kemudahan dalam beramal, berikan rezeki yang berkah, melimpah dan seterusnya. Bukan semata-mata karena amal-amalan kita yang sempurna, tetapi Allah betul-betul ridho atas kita yang tidak pernah bertemu, tidak pernah langsung melihat Allah dalam ihsan sebagaimana kita melihat Allah. Dan kalau Allah kita tidak melihat sesungguhnya Allah melihat kita, juga tidak pernah bertemu dengan Rasulullah sebagai penyampai wahyu Allah kepada kita semua, tetapi kita bisa dalam istiqomah di dalam ketaatan. Nah, maka istighfar adalah sebagai bentuk pengakuan bahwa segimanapun saya adalah tetap berdosa, sengaja maupun tidak, maka saya bersyukur dengan cara istighfar, minta ampunan. Seperti dalam ayat yang tadi, wastaghfirhu wa fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Datang pertolongan dari Allah. Kalau dari lanjutan cerita dari kronologisnya, Fathu Makkah terjadi, itu menandakan Rasulullah ajal atau wafat, maka para sahabat bersyukur memuji Allah dengan pertolongannya. Kemudian beristighfar, karena setelah Rasul tidak ada, tentu saja akan muncul fitnah-fitnah baru yang kemudian dalam kitab Daqaiqul Akhbar, tanda kiamat yang terbesar justru bukan bulan atau matahari atau bumi pecah atau terbit Dajjal, muncul Dajjal, tapi wafatnya Rasulullah SAW adalah menandakan kiamat sudah dekat. Kira-kira itu baik. Istighfar, tahmid dan tasbih merupakan puncak daripada pujian kepada Allah dan mensucikan dari segala macam sifat. Buruk sangka, ya. Orang buruk sangka. Kalau buruk sangka lawannya baik sangka. Begini yang sederhana. Husnudzon itu baik sangka. Misalkan kalau Allah mengatakan begini, innani inda abdi dzanni bi, sesungguhnya aku, kata Allah, tergantung bagaimana hambaku menduga. Kita dapat masalah, ya Allah kok tega banget sih sama saya. Oh berarti Allah tega. Ya Allah nggak kasihan apa sama saya? Allah berarti nggak kasihan. Itu dibalik berpikirnya. Ketika diuji, diberi masalah, diberi sesuatu musibah, itu justru Allah menunjukkan kasih sayangnya. Kalau kita dalam ahli maksiat, Allah kasih musibah, coba berhenti, cukuplah sampai di sini, kau kembali. Kan nggak dibiarin, sebab ada yang dibiarin sampai matinya. Contohnya Fir'aun, sampai sudah mau tenggelam baru aman tudruk bi Musa wa Harun. Kemarin tidak Allah ingatkan, dibiarin saja. Nah, maka husnudzon itu penting kepada Allah, apalagi kepada sesama juga sama. Kenapa? Manusia ini punya dua potensi. Yang pertama, kita yakini Allah punya rahmat, kasih sayang. Berapa Allah ciptakan rahmat? 100. Diturunkan ke dunia ini berapa? 1. Disimpan 99. Buat siapa? Yang disimpan itu buat siapa? Buat orang yang beriman. Yang 1 sekarang dikasih buat siapa? Buat semua orang. Mau yang iman, yang Islamnya beneran, yang bohongan, yang serius, yang bercanda, yang gak Islam, yang melawan, yang kafir, segala macam. Allah kasih rahmat. Mana yang kita lihat rahmat? Kehidupan. Kita sehat, mereka sehat. Kita usaha, orang kafir berusaha. Orang yang sholat sehat, yang gak sholat juga. Orang yang sholat, yang puasa diberikan rezeki, yang gak puasa kemarin dah Ramadan ada rezekinya, ada bisa tidur nyenyak, bangun tidur sebentar lagi, semua Allah gak lihat. Satu rahmat. Allah ciptakan juga namanya adab. Manusia punya potensi juga di adab. Nah, siapa yang akan Allah beri nikmat dan diberikan adab? Potensinya ada pada kita. Saya berhak diadab oleh Allah dan saya juga berhak diberikan rahmat oleh Allah. Kenapa Allah turunkan rahmat kepada saya? Karena saya berusaha untuk mengikuti siratal ladzina an'amta alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya ngikutin mereka jalan-jalan orang-orang terdahulu yang diberi nikmat oleh Allah agar dapat rahmat. Tapi jangan lupa ketika istiqomah kita terganggu kemudian berbalik arah, bisa jadi yang harusnya dapat rahmat Allah justru berikan azab. Nah, maka kita mesti istiqomah di situ. Nggak tahu, kita semua tidak ada jaminan bagaimana dalam keadaan ajalnya nanti. Maka Rasulullah selalu berdoa, Allahumma inni a'udzubika min su'il khatimah, Allahumma rzuqna husnal khatimah. Rasul mengajarkan doa supaya kita minta, matikan kami, saya ya Allah, dalam keadaan husnul khatimah, akhir yang baik. Karena contoh banyak dari sejak zaman Bani Israel yang kemudian kita jadikan pelajaran, yang taat kemudian diakhiri dalam keadaan maksiat, yang maksiat kemudian bertaubat berakhir menjadi seorang yang hebat. Bagaimana Khalifah Umar melawan Rasulullah, kurang apa kerasnya di hadapan Rasul berani menentang, setelah diberikan hidayah masuk Islam atas doa Rasul, menentang musuhnya Rasulullah, bahkan musuhnya Allah, sehingga jadi khalifah. Bagaimana Khalid bin Walid yang kemudian memimpin perang menjadi panglima melawan pasukan Rasulullah, berbalik menjadi panglima perang memimpin pasukan muslimin. Wallahu a'lam, itu yang kita tidak tahu. Maka husnudzon kepada sesama, saya punya potensi benar, punya potensi salah. Maka setiap manusia punya potensi dirahmat dan diadab. Tetapi kita minta kepada Allah, inna sina au akhtona. Ayat ini turun 1400 tahun yang lalu kepada Rasulullah. Ya Allah, seandainya saya berbuat lupa, nasina au akhtona, atau salah, sudah dimintakan ampun sejak zaman Rasul itu dulu. Jadi setiap mukmin punya peluang diampuni oleh Allah selagi mau beristighfar, sadar akan kesalahannya dan berjanji tidak mengulanginya, lalu istiqomah dalam ketaatan. Itu aja Bang ya. Jadi husnudzon sama setiap orang penting. Kenapa? Kita nggak pernah tahu. Allah tidak melihat penampilan, tetapi melihat atqakum, ketakwaannya terpancar daripada perilakunya, ucapannya selamat, perbuatannya selamat, aplikasi dari perbuatan sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau sholatnya dijalankan betul-betul, didirikan sebagaimana perintah Allah dan contoh dari Rasulullah, yakin setiap mukmin bisa menjaga dari keselamatan menyakiti dan merusak kehidupan alam semesta sebagai amanah dari Allah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, jamaah sekalian, saya tutup. Kemudian saya mohon dengan hormat ke Bapak Ustadz Busairi untuk menutup dengan doa. Dari saya demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang manfaat buat kita, bisa diamalkan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dakhilina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sadatin ashabi rasulillahi ajma'in min Allah wa ya lamil ya hamid ya mubin ya mu'in ya rahim ya wadid atina bihalalika haramika wa ta'atika masyiyatika wa ifatika masyiwa wa rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum qaribun qawiyyun ya qawiyyun faqul bijahi sultanin wa mulkin ta'ala. Allahumma anzil alaina rahmatan wal maghfirah, Allahumma anzil alaina rahmatan wal barakah, Allahumma anzil rahmatan wa salaman liman hadara fi hadhil majlis. Allahumma antal awwaluna wa laysa qablaka syai'un wa antal akhirina wa laysa ba'daka syai'un wa anta alimun ala kulli syai'in alim wa anta qadirun ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana idal awwalina wal akhirina wa ayatan minka wa rasulina wa anta khairul rahimin. Allahumma rabbana anzilna hasana Allahumma bismillahirrahmanirrahim, 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 bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina
ta'jilu ya Ghafar ya Arhamar Rahimin ya Dzal Jalali wal Ikram wa ja'alna jannata ma'al abrar bi rahmatika ya Arhamar Rahimin. Wa akhiru da'wahum bi assalamu alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Kita berdoa. Assalamualaikum